untuk saudara-saudara yang berada di pelosok-pelosok, dusun, desa, pesisir, lembah, gunung, kota, khususnya para pinisepuh yang menerima amanat pelimpahan, penitipan, amanat-amanat dinasti prasasti atas nama Insinyur Soekarno bin Sukemi Sosodiharjo yang berada di bumi Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Rapatkan barisan untuk menuju segitiga emas Daka-Saka kesejahteraan bangsa Indonesia. Merdeka bangsa dan rakyatku dari Sabang sampai Merauke. Saat peringatan kemerdekaan negara tercinta ke-61 tahun, aku rindu berbicara kepada rakyat dan bangsaku. Tidak sebagai presiden, panglima tertinggi angkatan bersenjata, tapi sebagai proklamator penyambung lidah rakyat Indonesia. Tahun lalu, aku mengirim surat pada Susilo, presiden terpilih Indonesia. Kali ini aku mau menyampaikan pidatoku kepada seluruh bangsa Indonesia. Masa pemerintahanku sering disebut masa revolusi karena semua orang dituntut pengorbanan untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan. Masa Soeharto disebut masa pembangunan, di mana terjadi banyak penyelewengan. Sedangkan saat ini Indonesia disebut banyak orang menghadapi 1001 bencana, baik alam maupun kebangsaan. Bencana kebangsaan yang kumaksud tak lain adalah bencana yang menimpa karakter bangsa, di mana dan kapan saja aku selalu berbicara bahwa revolusi memerlukan nation and character biology. Revolusi demi pembebasan manusia dari belenggu kolonialisme dan imperialisme di bumi. Revolusi bukan sekedar angkat bendera dan membunuh orang. Revolusi harus berjalan terus walaupun kemerdekaan politik telah dicapai. Revolusi itu maksud adalah transformasi atau perubahan total watak, mental normal, nilai, wawasan, dan hati nurani agar penjajahan di bumi ditiadakan dan perdamaian diciptakan. Tidak sekedar reformasi keblinger yang saat ini menimpa bangsa Indonesia. Aku diberi gelar Bapak Revolusi karena aku inginkan semua bangsa mengalami transformasi dalam menilai sejarah dan realitas. Semua orang yang terjun dalam revolusi harus percaya bahwa realitas bisa diubah melalui tindakan manusia dalam sejarah. Dalam revolusi tidak sekedar dibutuhkan laskar yang bersenjata, tapi dibutuhkan orang yang punya impian, pencerahan, dan karakter. Saat ini hatiku sedih karena bangsaku tidak lagi punya impian, pencerahan, dan karakter seperti ketika aku dulu memimpikan Indonesia yang berdaulat dan bermartabat. Aku pernah menyerukan semua rakyat Indonesia agar tidak menjadi bangsa tempe yang bersedia diinjak-injak. Aku menyerukan bangsaku agar mempunyai cita-cita setinggi bintang di langit. Untuk melakukan itu tak bisa dilakukan sekejap mata oleh satu golongan saja. Pembangunan karakter dan bangsa tidak sekedar dibutuhkan pada saat merebut kemerdekaan, tapi juga di era globalisasi yang penuh persaingan. Persaingan kata lain dari peperangan yang tanpa bedil
dan persaingan ini lebih kejam daripada peperangan. Dalam persaingan ini, manusia membutuhkan wibawa, cerdas, setia, persatuan, dan keberanian. Kewibawaan pemimpin bangsa itu sangat penting dalam masa damai dan perang. Kewibawaan bangsa akan merosot ketika para pemimpin mengumbar hawa nafsu, keserakahan, dan kehilangan karakter bangsa. Dalam kemajuan teknologi, aku menyaksikan bangsa Indonesia puas sebagai bangsa penikmat tanpa berusaha menjadi pencipta. Dalam pembangunan, orang hanya mau menjadi penikmat hasil pembangunan dengan melakukan penyelewengan, korupsi, kolusi, mengumpulkan harta, dan mau hidup enak tanpa kerja keras. Yang berkembang bukan kecerdasan para pemimpin, tapi keserakahan dan kelicikan untuk menjatuhkan kawan seiring. Ini sungguh disayangkan, karena orang mengutamakan kelicikan dalam merebut kepemimpinan, kekuasaan, dan kekayaan. Kesetiaan, persatuan sudah sirna. Semua orang tahu itu. Mempertahankan penjajahan di bumi, kaum penjajah tidak saja melakukan penindasan ekonomi dan politik, tapi juga melakukan politik pecah belah dan pengerusakan karakter bangsa ini. Politik pecah belah dan pengerusakan karakter masih berlangsung terus hingga kini, dan sering dilakukan oleh bangsa sendiri yang mau merusak negara kesatuan. Sayang, setelah aku tiada, semua penggantiku melupakan persatuan dan kesetiaan pada semangat proklamasi dan Pancasila. Bangsa Indonesia yang dulu disegani dan dihormati karena punya jiwa toleransi yang tinggi dalam kehidupan beragama, kini tiba-tiba berubah menjadi bangsa yang garang, yang membenci dan membunuh orang lain yang berbeda kepercayaan. Ketahuilah bangsaku, semua agama dan nabi besar lahir di bumi Asia, baik Isa, baik Nabi Muhammad SAW, bukan Eropa atau Amerika. Harus dibedakan agama yang sudah disalahgunakan oleh penguasa politik dan penjajah, dan iman yang memperjuangkan kemanusiaan dan keadilan. Kini reputasi bangsa Indonesia tersudut karena konflik berdarah sesama anak bangsa, karena perbedaan cara menyembah Allah. Revolusi Indonesia berhasil mengusir penjajah karena rakyat Indonesia bersatu. Persatuan bangsa menjadi salah satu tujuan dalam pembangunan. Karakter bangsa selama revolusi, semua daerah, suku, golongan agama bergotong royong bahu-membahu dan berkorban demi kemerdekaan. Tapi sekarang hal ini tidak terjadi. Proklamasi bukan tujuan tapi jembatan emas untuk mewujudkan keadilan sosial bagi semua rakyat. Tak ada gunanya kita merdeka kalau tak ada keadilan bagi semua orang. Puluhan kali perjuangan bangsa Indonesia mengusir penjajah selalu gagal karena perjuangan itu bersifat golongan dan kedaerahan. Perjuangan kemerdekaan baru berhasil ketika kita bertekad membangun negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Tapi sayang, di tengah peringatan proklamasi ke-61 tahun Kesatuan dan Persatuan Indonesia ada di simpang jalan. Orde Baru dan Reformasi telah mengubah arah jalannya revolusi. Banyak kelompok oportunis menggunakan reformasi, demokrasi semu, dan otonomi daerah
untuk merobek-robek negara kesatuan yang berdasarkan Pancasila dan karakter bangsa. Penyalahgunaan dan pemaksaan simbol dan wacana agama, demokrasi, dan otonomi daerah yang keblinger telah membuat bangsa dan rakyat Indonesia menderita dan tercabik-cabik. Nafsu, kebencian, amarah, keserakahan menggantikan semangat silih, asa, asyik, asuh, dan kesetiakawanan. Premanisme menjadi praktek sehari-hari sehingga penegakan hukum diabaikan. Alat negara tidak mampu menertibkan laskar dan militia ilegal karena para penegak hukum tidak lagi memiliki kewibawaan. Bagaimana mungkin pemimpin dan penegak hukum bisa punya kewibawaan kalau mereka tidak lagi mempunyai karakter? Karakter sekali lagi. Waktu belum terlambat kalau bangsa Indonesia mau mengejar ketinggalan dari bangsa lain. Bangkitlah bangsaku, dan jangan puas diri. Dirgahayu bangsaku, sekali merdeka tetap merdeka. Assalamualaikum untuk saudaraku Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden Republik Indonesia saat ini. Saya yang ada di hadapan ini ingin bertanya sesuai mandat yang saudaraku Susilo Bambang Yudhoyono terima oleh para ulama, khususnya ulama Jawa Timur, di saat saudaraku masih sosok seorang letnan kolonel sebelum saudaraku Susilo Bambang Yudhoyono diberangkatkan ke Bosnia. Inilah aku yang saudara cari. Kebangkitan di bumi persada Pertiwi dengan satu komando dan semangat bersama kita dapat menghancurkan rezim Soeharto. Generasi peneruslah yang bisa menilai arti sebuah sejarah bangsa. Tanggal 26 Desember tahun 1997 jam 2 sore telah menjadi sejarah diucapkan Sekretariat Yayasan Perguruan Tinggi Soekarno dari Kalibata 3 dan direspon adik-adik mahasiswa yang pada saat itu berada bersama kami, dan selanjutnya kita bisa lihat apa yang terjadi. Sampai detik ini, apa yang menjadi harapan rakyat hanya tinggal harapan. Pemimpin-pemimpin yang diharapkan hanya pemimpin-pemimpin karbitan. Kami independen akan melaksanakan deklarasi meminta bersama-sama menuju kebangkitan Gemaripalo Zinawi, adil makmur, sentosa, dan secara pribadi menyumbangkan untuk rakyat senilai 884 triliun dengan nomor rekening 5420 21 22 23 di Bank Indonesia. Bangsa ini membutuhkan sosok pemimpin yang arif, bijaksana, belas asih, jujur dan tegas, yang tidak sibuk dengan kepentingannya, serta berdiri di asas kepentingan rakyat. Mari saudara-saudara, bangkitlah. Jangan puas diri hanya menjadi penonton, serta menunggu hancurnya bangsa ini. Dan bersama-sama kita memperjuangkan apa yang menjadi hak
setiap rakyat. BBM turun, pendidikan gratis sampai perguruan tinggi, subsidi langsung. Acara politis, jalankan 7 butir agenda reformasi, minuman keras, dan penyakit sosial, lacuran haram yang bumi pertiwi, supremasi hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Selama masa bakti 5 tahun program kepemimpinan gratis dan fasilitas negara untuk kembali dikembalikan kepada rakyat. Untuk dapat merealisasikan hal tersebut, mari bersama-sama kita rapatkan barisan, satukan komando, serta kami harapkan dukungan saudara-saudara dari seluruh elemen, adik-adik mahasiswa, ormas-ormas, para ulama dan seluruh unsur agar bersenjata demi tercapainya kebangkitan bangsa menjadi mercusuar dunia. Deklarasi kami atas nama bangsa Indonesia dengan ini menyatakan mengambil alih kendali negara, mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain, sementarakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkat. Jakarta, hari ke-7, bulan ke-7, tahun 2007, atas nama bangsa dan rakyat Indonesia, Agung Soekarno